Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Muardi, Ayah Bunda dengan acara RSUD Dr. Muardi live streaming seputar info kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak, 1 jam ke depan nanti akan menemani Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda tentunya dengan info seputar kesehatan anak yang menarik dan juga kita ada narasumber yang tentunya sudah menarik sekali. Nah, hari ini sudah bergabung dengan kita yaitu Dokter Gusti Ayu Maharatih, spesialis kedokteran jiwa ya Dok. Kedokteran jiwa konsultan ya. Dokter Ratih, selamat pagi Dok. Dokter Lintang yang cerah sekali. Wah, sama Dok. Dokter Ratih juga nih cerah sekali Dok, seger warnanya pink ya. Iya, kita di apa nih kayaknya cerah banget. Iya. Kita menyapa Sobat Muardi semua, Ayah Bunda di rumah juga. Keren. Ya, Iya. biar tampak selalu segar ya Dok ya kita. Segar, selalu ceria. Ceria, selalu tetap semangat ya, tetap semangat di nih kita. Pandemi ini kalau kita nggak semangat, kalau kita nggak cerah, kita nggak happy, moodnya turun, daya tahan tubuhnya turun, Iya. imun turun, sinis COVID bisa menyerang kita. Iya, bisa menyusup nanti ya. Bisa menyusup. Ya, terima kasih Dokter Ratih sudah meluangkan waktunya nih hari ini untuk menyapa dan kita akan sharing-sharing diskusi tentang topik yang tentunya menarik dan sudah sangat ditunggu-tunggu nih dengan Sobat Muardi dan juga Ayah Bunda di rumah. Ya, saya sapa dulu yang di Instagram, ini sudah banyak sekali yang join. Ada Ristina Cahyani, Nana Anugrah, Larasati Fitri, dan banyak sekali. Kemudian yang di Facebook juga ada beberapa yang sudah bergabung. Silahkan nanti untuk topik hari ini kita menarik sekali topik tentunya tentang kesehatan anak ya. Dokter Maharatih ini adalah beliau konsultan psikiatri anak ya Dok ya. Konsultan psikiatri anak dan remaja di Rumah Sakit Dr. Muardi. Jadi cocok banget dengan topik kita hari ini, akan kita sharing hari ini yaitu tentang pola pengasuhan anak dengan ADHD ya. Sambil kita tunggu teman-teman Sobat Muardi yang akan memberikan pertanyaan, komentar, saran, kritik ya, saran kritik atau kirim-kirim salam juga boleh ya di Instagram, silahkan ya. Boleh banget. Boleh banget ya, mau kirim salam ke Dokter Maharatih juga boleh. Ya Dok, kita bahas Dok topik tentang ADHD. Jadi Sobat Muardi mungkin banyak yang nggak tahu ya ADHD itu apa sih sebenarnya gitu Dok. Oke. Kita langsung ya Dok ya, kita santai-santai, Sobat Muardi yang keren, ayah, ibu, bunda, bapak yang juga luar biasa yang bergabung, tapi kayaknya kebanyakan yang muda-muda deh, muda. Ibu muda iya. Ini kan masih ada emas, ada, kayaknya muda-muda deh. Tapi nggak menutup kemungkinan yang ibu yang sudah, ya bukan saya nggak bilang tua sih ya, senior yang kemungkinan sudah ada cucu, sudah ada anak yang cukup dewasa, tapi kok masih ada mengalami sesuatu yang nanti saya bilang. Jadi ADHD itu singkatannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nama lainnya bahasa Indonesia gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Artinya seorang yang mengalami ini susah fokus, susah konsentrasi, dan aktif banget, hiperaktif banget. Tampilnya dalam bentuk sering orang tua mengatakan, anak saya nakal Dok. Nakal ya? Anak saya nakal, sayang sekali. Padahal harusnya ini sesuatu yang nakal itu kita nggak boleh sebut di anak, karena nanti dia punya pikiran aku nakal ya, jangan-jangan bener aku nakal ya, udah deh aku nakal aja. Jadi dia kemudian mengembangkan gangguan yang lebih berat, namanya conduct disorder, gangguan perilaku yang menentang orang tuanya. Yang tadi gejalanya tadi terutama yang hiperaktivitas, kemudian yang nggak fokus, membuat aslinya pinter, tapi terus kemudian bila dia anak sekolah, kemampuannya jadi turun, bisa nggak
berkurang kepintarannya kalau tidak diasuh dengan sesuai. Sehingga tadi cocok sekali pola pengasuhan. Gitu, Dok. Nah dok, sebentar dok, untuk sebelum kita masuk ke bagaimana tata laksana ya atau pola pengasuhan, kalau untuk ciri-cirinya kan tadi selain dia gangguan pemusatan perhatian, dia nggak fokus, hiperaktif. Nah hiperaktifnya itu seperti apa sih dok? Ya, kalau tidak fokus kan jelas ya tadi dok, saat menerima pelajaran dia melamun, ngelihat di luar. Terus karena dia nggak fokus, tentu ditanya meskipun udah ngerti tadi, ditanya ulang dia lupa. Oh gitu ya. Karena tidak fokusnya, yang kita sebut inattensi. Kemudian kalau yang satunya hiperaktif, yang dimaksud itu bukan sekedar yang pecicilan, yang keliling kayak gitu, enggak. Tapi termasuk yang nggak sabar menunggu antrian. Terus kayak dia kalau kita dibilangnya, pokoknya kalau orang lari itu kan ada startnya 1, 2, 3, dan dia sehari-hari itu dalam kondisi yang begitu itu dok, on the go, jadi siap banget. Sudah dalam gitu. Kayak gitu. Terus kayak nggak bisa diem, ada aja dia pegang pulpen, ceklek, duduknya nggak bisa kayak di sini ada panas atau apa. Gitu. Tanda-tandanya seperti itu. Jadi diduduk di kelas yang harusnya dia membutuhkan perhatian, dia nggak mampu itu. Nah, guru menganggap, kamu kok nggak bisa duduk tenang sih merhatiin saya gitu. Kamu kok ngobrol aja sama temen gitu. Sering nggak merhatiin, ditambahin atensinya, ngobrol sama temen. Dan dia ngomongnya banyak dan keras. Gitu. Ya. Selain itu, perilakunya yang sering adalah dia mudah banget jatuh, terus nggak rapi, kamarnya kayak pecah, alat pelajarannya dia mudah ketinggalan, pulang ibunya beliin pensil, beliin itu, sehari itu nggak bisa, mesti harus selalu ini, harus mudah lupanya, nggak tahu ketinggalan di mana. Jadi biasanya ibunya sedia pensil satu musim, habis 1 minggu. 1 minggu, sama penghapus juga, kayak gitu, anak-anak seperti itu. Gitu ya dok. Gitu, itu salah satu ciri-cirinya ya dok. Ciri-cirinya sama yang kemudian dia semakin dicap nakal dok, adalah perilaku impulsif. Si anak yang sensitif ini, dia sebenarnya sensitif. Jadi dia sebenarnya, kita bercanda kayak gini, terus dia beneran mukul gitu loh, karena dalam konteks masih bercanda, dia agak cepat terpicu kayak gitu. Nah itu dibilang anaknya nakal karena mukul gitu. Nah tandanya impulsivitasnya di situ. Seperti itu. Ya, ada nggak sih dok tools-toolsnya yang untuk mendiagnosis ADHD itu? Ada dok, ada. Ya? Nanti biasanya penilaiannya, jadi nggak semua anak, jadi anak 2 tahun, anak 3 tahun itu kita diagnosis ADHD, enggak ya. Jadi intinya bila dia sekolah formal, misalnya dia di sekolah PAUD gitu, dia gerak kayak gitu, malah bagus, kita belum diagnosis. Gitu. Jadi diagnosis itu setelah usia berapa biasanya dok? Biasanya usia sekolah formal. Sekolah formal yang dimaksud yang ada S di depannya. SD. Bukan yang playgroup, TK. bukan yang TK. Gitu. Kita enggak ini. Tapi sebenarnya gejala itu udah muncul di awal. Gejala itu udah muncul di awal, di fase-fase itu udah kelihatan. Tapi kita belum tegakkan. Belum tegakkan diagnosis itu. Jadi paling 6 tahun ya yang usia anak 6 tahun ya, 1. baru bisa. Kebanyakan 7 tahun. Dan itu kita hitung minimal 6 bulan dulu deh, gejala itu munculnya 6 bulan, baru kita tegakkan dia. Ya. Ya dok, kemudian tadi kan ciri-cirinya dok ADHD, kemudian penyebabnya apa doknya? Pertanyaan nih dari Rita Fernindya di Instagram, kondisi ADHD ini disebabkan oleh apa ya dok? Gitu. Oke Mbak
Rita, saya panggil Mbak Rita aja. Iya. Mbak Rita ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau penyebabnya pastinya nggak tahu ya, penyebabnya nggak tahu banyak. Kemungkinan karena kita ngelihat anak yang ADHD itu biasanya orang tuanya juga beberapa ditemukan mengalami ini. Oh gitu dok. Orang tua yang merokok ditemukan anaknya mengalami ini. Orang tua yang minum alkohol ditemukan seperti ini. Nah, ditemukan juga pada orang-orang yang banyak mengkonsumsi micin, kemudian manis-manis, karbohidrat yang tinggi, kayak gitu. Tapi kalau secara biologinya memang dibilang secara biologi itu pengirimnya. Jadi dopamin transporternya itu yang agak tidak seimbang. Oh, Kita tidak nggak bilang seimbang, ya. tidak seimbang, tapi tidak seimbang. Tidak seimbang. Sama di bagian cerebellumnya, tapi lebih ke transporternya yang secara kita lihat itu. Nah, yang itu disebabkan kemungkinan yang tadi. Karena banyak ditemukan pada yang konsumsi karbohidrat tinggi. Karena kebanyakan anak-anak yang ADHD itu sukanya makan mie instan, kan micin-micin dok. Kemudian minumnya suka yang manis-manis, kayak gitu, craving. Sering ditemukan. Nah, diasosiasikanlah itu. Mungkin gitu. belum pasti, Belum tapi pasti. secara neurobiologinya memang karena dopamin transporternya itu yang Tidak seimbang. Ya. Nah ini menyangkut pertanyaannya lagi nih, apakah orang tua bisa mencegahnya? Nah, bagaimana pencegahan dan juga penanganannya ya dok ya? Penanganan itu penanganan itu mungkin yang lebih ke pola pengasuhan mungkin ya dok ya, atau tata laksana secara general. Secara general baik. Ya. Jadi kalau mencegahnya mungkin bisa ya tadi nih orang tua nih yang jangan minum alkohol, jangan merokok, kemudian tidak memberikan anaknya karbohidrat yang tinggi, mungkin bisa dicegah. Maksudnya paling tidak menurunkan. Karena faktor genetik ternyata besar juga dok. Faktor genetik. Jadi artinya faktor genetik itu dia udah punya template, punya apa ya namanya dok? Punya cetakan di tubuhnya. Bila mendapat pola asuh, bila mendapat yang tadi kita curigai makanan itu, istilahnya ada bakat, diasah. Diasuh, tapi bukan satu lagi apa tadi? Bukan diasih, jadinya klop dia, muncul ADHD-nya gitu, pencegahannya itu. Nah, pola asuhnya yang dimaksud, nah tentu kita harus memahami gejala yang tadi dulu gitu. Bukan sekedar melarang, bukan apalagi menyalahkan, apalagi yang kekerasan. Sering kan karena orangnya impulsif, kadang anak ini mukul, nah terus orang tuanya yang nggak sabar ikutan mukul. Nah yang saya maksud faktor genetik itu juga dipengaruhi temperamental orang tuanya yang gitu, terus anaknya muncul. Jadi mendapat pola asuh yang keras, mendapat pola asuh yang tadi yang klop dengan ininya, yang impulsif juga ya, menambah beratnya gitu. Nah, dikaitkan berat tadi ada yang ringan sampai yang berat. Jadi yang ringan ini bisa nggak kalau tadi dokter terapinya gitu, yang ringan sampai sedang ke sini mungkin kita nggak kasih obat, hanya psikoterapi, kemudian yang berat, yang sedang kesininya harus minum obat dulu untuk menyeimbangkan neurotransmitter. Seperti itu. Jadi beberapa kok katanya nggak perlu, iya benar. Yang di sini kita enggak, yang ke sana iya. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi psikoterapinya seperti apa tentunya langsung dikonsultasikan ya dok ya dengan psikiater. Psikoterapinya nanti kita pilihkan yang sesuai usia, sesuai pola asuh orang tuanya yang kita berikan. Apakah yang cukup terapi perilaku gitu,
atau modifikasi perilaku yang pada anak yang lebih kecil. Kalau yang lebih besar kita kasih terapi perilaku pada orang tersebut, pada pasien tersebut. Kalau Jadi modifikasi ADHD bisa juga terjadi pada orang dewasa, Dok? menetap, Dok. Jadi perjalanannya kan katanya dipengaruhi oleh hormonal ini, neurotransmitter. 50% nanti dia hilang saat remaja terkait dengan perubahan hormonal. Sayangnya 50% menetap sampai dewasa. Oh, ya sebenarnya banyak juga sih, Dok, 50% ya. 50%. 50-50 Jadi gitu. orang tua nggak usah khawatir. Berapa lama sih anak saya yang sedang sampai berat ini minum obat? Biasanya sampai akil balik. Sampai akil balik. Kemudian kita pelan-pelan turunkan. Atau kalau masih kita switch ke jenis yang lain, karena obatnya ini meskipun efeknya bagus, tapi namanya zat kimia. Seiring dengan perubahan hormonal, kerja obat ini ada dua efek mengakibatkan nggak bagus kalau diberikan pada orang dewasa. Oh begitu. Obatnya diberikan pada orang dewasa, malah efeknya berbeda, malah jadi berdebar-debar, malah cemas, malah nggak kayak diberikan stimulan. Oh begitu. Gitu, Dok. Ya, jelas sekali, Dokter Ratih. Ini ada pertanyaan, Dok. Ada yang menyapa dulu nih, Dok, di Facebook ya. Dari Budi Hamiseno. Ya, keren, Dok. Jempol 2. Ya, terima kasih Dokter Budi. Kemudian terima kasih, Dok. Ya, dari Bunda Ria, hatur nuwun ilmunya, Dokter, salam sehat ya. Sama-sama. Salam sehat Dok. untuk Bunda Ria. Ini ada pertanyaan nih, Dok, yang menarik sekali di Instagram, Dok, dari Turtleneck. Dok, apakah anak ADHD bisa berkomunikasi dengan normal? Apakah biasanya mengalami speech delay ya? Oh. Atau keterlambatan? Ya. Oke, gini, syarat kita, terima kasih ya Turtleneck, nggak tahu nih saya cowok apa cewek ya. Ya kita anggap aja cewek ya, anggap Bunda. Apakah bisa berkomunikasi dengan normal? Nah, syaratnya memang harus. Jadi dia nggak boleh speech delay. Menegakkan diagnosis ADHD itu nggak boleh speech delay. Oh, gitu. Jadi artinya tahap-tahap perkembangan dia normal dulu. Jadi dia bisa bicara 1 tahun, jalan 1,5 tahun udah, itu harus dilalui dengan normal. Artinya dia secara IQ sejak kecil itu normal dulu. Mungkin nggak dia nanti mengembangkan penurunan IQ, mungkin itu sebagai prognosis. Pada yang tipe campuran yang ada inatensi sama hiperaktivitasnya, karena dia tidak bisa belajar dengan bagus, agak turun biasanya. IQ-nya turun. Itu termasuk IQ-nya turun ya, Dok? Turun, Ya? Dok. Secara Turun, intelijensi turun. ya? Iya, tapi nggak yang retardasi mental ringan, sedang berat, Bukan. jarang, paling borderline. Biasanya sih 80, 90 kayak gitu. Di atas 70 biasanya turunnya. Mungkin turun, mungkin karena dia nggak bisa belajar, Dok. Working memory-nya terganggu sehingga yang dia masuk sekarang lupa. Oh gitu. Cuman masalah kecil yang misalnya nih dia hobinya apa, dia bisa ingat terus, bisa terngiang-ngiang yang tidak dibutuhkan dalam pelajaran, tapi dia bisa fokus. Misalnya dia nama yang ingat-ingat Ipin Upin itu dia hafal banget ceritanya ini. Iya. Tapi gitu. di pelajaran yang ini dia hilang karena ibaratnya gini. Kenapa dopamin tadi neurotransmitter kayak gini? Di depan, Dok, kan banyak nih, kita di Muardi nih banyak nih. Tiba-tiba aja ada yang satu nyenggol ke sini, kemudian aja kecelakaan, macet kan? Nah, orang lain akan nyari jalan pintas, jalan tikus ya. Terus jadi jalan tikus, tapi dia nggak sampai ke tujuannya ini. Dia akan kemana-mana gitu, Dok. Ibaratnya mobil yang kayak gitu. Nah, berpikirnya anak ADHD itu kayak gitu. Jadi dia dari sini, dia bilang, oh ya aku mau belajar ini. Tapi nanti dia klik ke sini, klik kemana-kemana, tapi nggak balik ke sini. Oh gitu.
Oh, jadi Akibat dari ketidakseimbangan neurotransmitter yang tadi. ada nggak sih dok pengaruhnya karena pengaruh gadget mempengaruhi ADHD? Kebalikan dok, akan menjadi sangat mudah dia kecanduan ADHD. Jadi bagaimana dok? Kecanduan ADHD, kecanduan gadget. Heeh. Jadi gini, dia dengan ketidakfokusannya terhadap sesuatu yang dia Nggak menarik ya? nggak menarik, menurut dia susah. Kadang yang lucu menurut dia susah itu karena dia nggak sabaran. Dia misalnya baca yang cukup panjang, jelas misalnya soal matematika, itu yang soal cerita dia nggak akan baca, susah. Iya, mama aja deh yang baca. Aku Yes. yang pendek aja, judulnya aja. Yes, betul. Nah, apalagi nanti yang lain. Nah, kalau yang main game, main gadget apa pindah kayak ini, kan dia dengan klik ulang lagi ini. Nah, Tertarik. kans untuk dia menjadi kecanduan gadget Oh. yang sangat membahayakan Oh, seperti akan itu. muncul. Kansnya hampir 40% dibandingkan anak yang Normal. bukan ADHD untuk menjadi kecanduan gadget. Dan itu kalau kita taruh yang sekarang termasuk gangguan jiwa berat kah? Iya, karena dia setara dengan kecanduan narkoba. Kecanduan gadget itu maksudnya. Iya dok. Jadi dia masuk di blok, kalau ICD 11-nya bilang kalau kita anggap di kode blok kecanduan, dia berada di bawahnya yang kecanduan narkoba. Berdasarkan perilakunya, berdasarkan kerusakan otaknya dok. Jadi sampai ada kerusakan otak ya dok? Iya dong. Kecanduan gadget itu. Oh benar, sampai kadang beberapa ada yang sampai kejang dok. Kan muncul gelombang listriknya, dipengaruhi mood, bipolar, apalagi juga gangguan jiwa yang mudah. Selain ADHD, bipolar mudah banget kecanduan gadget. Nah, kecanduan gadget ini yang kita maksud kan, yang masuk di sana itu adalah internet addiction disorder. Nah, di sana bisa yang bisanya agak remaja kelas berapa itu kan mulai dia akil balik, mulai agak naik ininya, jatuh ke pornografi, jatuh agak-agak ini gadgetnya lebih berat lagi, lebih susah lagi pola asuhnya. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan di Instagram dari Dewi Tania Dewi. ADHD ini apakah penyakit keturunan dok? Nah ini juga menyambung pertanyaan dari Melanie Siregar ya dok. Apa penyebab ADHD? Apa ada kelainan saraf dan apakah ada faktor keturunan? Jadi satu ya, Jadi mungkin satu kita ya. jawab ya. Ada faktor keturunan nggak? Ada pengaruhnya. Jadi dalam hal apa? Dalam hal tadi yang template tadi, kayak kalau kita puzzle tuh udah ada tuh ininya. Tinggal kalau mendapat pasangan yang cocok akan muncul manifest ininya. Tadi dikaitkan makanan, dikaitkan kemungkinan orang tua waktu melahirkan, selama hamilnya merokok, ayahnya minum alkohol, kemungkinan gitu ya. Tapi bahwa faktor keturunannya masih belum pasti, bahwa masih polimorfisme yang bukan single gene. Jadi bukan gen yang kayak misalnya trisomi atau apa, bukan. Jadi kayak yang apa kita bilang trisomi itu dok, yang wajahnya 1000, Down syndrome yang wajahnya kayak 1000 rupa, sama gitu wajahnya itu kan benar-benar single gen, gennya satu gitu misalnya. Kalau yang ini masih polimorfisme, jadi apakah murni itu penyebabnya? Belum. ADHD tidak seperti itu, beda dengan yang tadi, yang Down syndrome dan yang lain-lain gitu. Kelainan saraf, iya, levelnya neurotransmitter, tapi bukan dalam kaitannya oh ya ini putus saraf kortiko yang bisa dideteksi dengan CT scan atau MRI, tidak akan tampak, tapi yang fungsional akan dapat. Misalnya dengan fMRI yang fungsional, MRI-nya aliran makanan, aliran glukosa ke daerah-daerah tertentu tadi cerebellum, itu berkurang gitu. Ya.
Faktor Semoga keturunan terjawab tadi ya. udah terjawab ya. Ibu Dewi Tania Dewi dan Melani Siregar ya. Ini ada lagi dok pertanyaan di Instagram dari Asmara Jati 78. Dok, apakah kita harus sangat protektif mendampingi anak yang ADHD atau justru tidak boleh untuk terlalu protektif? Nah, ini menyangkut tadi dok ya, pola pengasuhan. Pola pengasuhan, berarti Ya. kita beranjak ke pola pengasuhan gitu. Dua-duanya enggak ya, dua-duanya. Jadi saya jelasin pola asuh. Jadi ada macam-macam sudut pola asuh. Ada yang tiga, jadi yang dominan, kemudian yang jadi artinya ini serba nggak boleh. Orang tua ya? Orang tua dong. ya. Yang ini serba nggak boleh, namanya protektif. Yang ini serba boleh, yang over indulgent, sama yang tengah-tengah yang demokratis. Nah, kita inginkan yang tengah-tengah demokratis. Cuman kalau untuk anak ADHD kita nggak pakai yang itu. Oh, itu untuk anak normal ya dok ya? Untuk anak normal Ya. kita pilih yang demokratis. Mungkin modifikasi dari demokratis ini bisa Untuk anak ADHD? untuk anak ADHD. Dalam kaitannya kenapa demokratis? Artinya orang tua paham banget dia si anak, misalnya kita nyuruh ngerjain PR. Nih PR-nya kerjain semua gitu. Atau guru. Kan ini sebenarnya dia kalau disebut anak ABK iya, dia anak berkebutuhan khusus. Artinya guru instruksinya nggak boleh panjang-panjang. Oh begitu. Instruksinya satu tugas, satu instruksi. Jangan ini, habis ini begini, habis ini begini. Lupa. Pasti Yang dia jelas ingat lupa. yang paling belakang saja. Yang dikerjakan yang paling belakang aja. Jadi terkait instruksi, kan ini juga pola asuh. Misalnya di rumah nyuruh ini ya nak, ini satu aja. Nah ini. Atau dalam membantu dia mengerjakan tugas, kerjakan 5 dulu deh. Misalnya ada 50. Kerjain dulu 10 Ya, apalagi sekarang sekolahnya daring dok. Sekolahnya daring. Aduh, susah. Susah. Nah, dikaitkan kemudian yang serba nggak boleh. Nah, ini kalau dia serba nggak boleh, nggak boleh ini disalahkan terus, mengembangkan, apalagi ditambah kata kamu tuh bodoh, kamu tuh nakal. Ya udah, aku kan memang bodoh, aku kan nakal. Dia akhirnya menarik diri. Terutama guru sekolah kalau sampai ngomong kayak gitu, dia akan menarik diri, mengembangkan gangguan yang lain, depresi. Oh begitu. Jadi komorbid depresi. Ya. Diawali tentu cemas-cemas, Mogok sekolah. mogok Gitu. sekolah. Gitu. Ya, jelas sekali dokter. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan Mbak Asmara Jati. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Lili Lingwa. Dok, bagaimana membedakan anak autis dengan anak ADHD? Apakah penanganannya sama? Oke. Khas, Mbak Lili, terima kasih. Khas pada anak autis itu adalah, kita sebut 3 besarnya anak autis itu adalah dari bahasa komunikasinya itu dia nggak ada timbal baliknya, baik secara gestur, ya, ada perilaku berulang, ya, kemudian interaksi sosialnya terganggu. Pada ADHD interaksi sosial nggak terganggu. Artinya gimana dok maksudnya? Interaksi sosial itu maksudnya Ngobrol, ya, diajak ngobrol biasa. Ini kita bukan ngobrol interaksi sosial timbal balik dok. Jadi kayak gini, kita ngerespon tatapan mata langsung, gestur kita, terus tatapan, ada kontak mata, ada begitu. kontak mata, paling mudah kontak mata. Nah, kalau yang tadi nggak ada interaksi sosial timbal Autis, kalau pada autis. Nah, yang itu membedakan benar-benar nggak ada. Adakah perilaku berulang juga pada anak ADHD? Ada, tapi bukan yang tidak bertujuan seperti yang dimaksud stereotipik pada anak autis. Tapi ini berulangnya karena dia lupa, misalnya janji gitu loh, mau janji kemana gitu, Ma, tadi janjinya tanggal berapa ya, tanggal 18 gitu, Ma, nanti dia ulang yang nanya yang itu, karena dia working memory-nya terganggu, jadi mudah banget lupa. Oh gitu. Kalau yang
Yang stereotipik yang punyanya autis itu dia memang mengulang-ulang perilaku berulang-ulang yang tidak bertujuan. Sama disertai minat terbatas. Misalnya kalau dia nggak suka warna itu, dia kalau dikasih dia gelisah. Jadi minatnya sangat terbatas. Terbatas, minat terbatas. Atau misalnya dia diajak ke rumah sakit Muardi, biasanya lewat depan ini nih, depan jalan sini. Jalan depan. Tapi kemudian ditutup di sana di mana namanya, Dok? Pintu masuk. Apa namanya? Alat-alat meja-meja itu kemudian ditutup tuh, tapi lewat sini, lewat muter, lewat ini. Ntar dia marah-marah. Tadi katanya Muardi ini salah. Ini, dia bisa emosi untuk anak ini. Autis. Anak autis. Karena beberapa anak autis dia punya panoramic view. Jadi dia udah mudah banget dia menemukan jalan. Banyak saya temukan pada pasien-pasien autis. Jadi bila ini dia udah kebayang sekali aja, beda dikit aja dia udah ini. Spektrum autis. Ya. Bahkan ada yang salah satu masuk pintunya periksa lewat sini biasanya, kemudian karena rusak. Sekarang bukan, Dok, karena COVID harus cek di sana lewat pintu sebelah, ininya ditutup, udah gelisah banget. Nggak mau, ngulang, harus buka kunci, harus masuk dari sini. Jadi sebenarnya termasuk orang yang pegang prinsip ya, kalau punya prinsip ya, Dok. Pegang prinsip, ya. Menjadi yang tadi mungkin sekilas seperti perfeksionis begitu ya, Dok. Kalau autis, kalau pada itu anak autis yang cukup ringan, Dok. Cuman yang cukup berat itu sering dengan itu, Dok, retardasi mental, Dok. Kalau pada anak autis ya? Pada anak autis, jadi retardasi mental. Nah, itu yang nanti terlambat bicara, ngomongnya juga kayak bahasa planet. Beberapa yang kan ada spektrum ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi yang berat banget, yang autistic disorder itu sering nggak bisa bicara, perilakunya kayak bayi walaupun usia 7 tahun kayak gitu. Nah, ini yang akan sangat membedakan pada ADHD. ADHD perkembangannya normal. Jadi pada anak ADHD perkembangannya normal ya. Dia tidak ada gangguan keterlambatan bicara, tidak ada ya. Nah, penanganannya juga tentunya berbeda ya, Dok ya. Penanganannya berbeda. Pola asuhnya pun juga berbeda ya, pola asuh orang tua. Pola asuh sangat berbeda ya, karena kalau yang tadi kan sudah ADHD. Nah, untuk yang autis juga karena dikaitkan biasanya kalau yang spektrumnya yang di sini, yang autis itu tentu berat banget. Jadi ya udah kita tangani sesuai perkembangan usia mentalnya. Misalnya dia usia 10 tahun tapi dia kayak anak 2 tahun, supaya kita nggak jadi depresi sebagai orang tuanya, kita menangani anak 2 tahun kita yang badannya besar kayak usia 10 tahun. Pola asuhnya gitu. Ya, semoga terjawab ya Mbak Lili Lingua di Instagram. Ini ada pertanyaan di Facebook, Dok, dari Liana. Izin bertanya, Dokter, untuk anak dengan ADD sama ya, Dok? ADHD mungkin maksudnya ya? ADD itu yang lebih ke atensinya, Dok. Attention Deficit Disorder. Kalau ADHD ada hiperaktifnya ya, lebih fokus. Apakah ada perbedaan pola pengasuhan dengan ADHD? Oh iya ya. Apakah anak yang ADD berbeda pola pengasuhannya dengan anak yang ADHD begitu ya? Iya. Jadi kalau ngelihat konteksnya ADD itu kan lebih ke tidak fokus, inatensi, nggak ada perhatian. Kalau ADHD yang campuran, gabungan gitu. Pola asuhnya beda nggak? Sebenarnya mungkin bukan pola asuhnya ya, tapi respon dari orang tua. Karena kalau disertai hiperaktif biasanya konotasinya nakal. Kalau yang inatensi, kok anak saya kok nggak bisa tampil dengan bagus ya, padahal dia pinter gitu. Jadi respon orang tua dalam menangani anaknya, misalnya dipanggil gurunya, ini harusnya dia bisa, tapi kok tampilannya atau verbalnya itu nggak bagus, verbalnya bagus, tapi performanya nggak bagus gitu. Maksudnya gimana, Dok? Contohnya? Jadi kalau tes IQ biasanya
kita pakai WISE 2 biasanya. Nah, hasilnya itu antara kecerdasan verbal dengan kecerdasan performanya itu beda jauh dong. Jadi sebenarnya dia aslinya pintar kalau dia ngomong, tapi karena dia gangguannya yang tadi nggak sabar ininya, dia lebih suka ditanya secara ini dibanding menulis, karena itu tadi dia kelemahannya gitu, nulisnya gede-gede, jelek, nggak sabar nulis sampai selesai, kok harus jawab panjang kayak gitu tuh nggak suka. Itu ADHD ya? ADHD ya. Jadi itu yang membuat hasilnya jadi jelek, Dok. Ya. Misalnya ceritakanlah ini, kenapa harus nyeritakan yang panjang gitu? Males gitu. banget nih, suruh mau menulis 5 kalimat, 1 Iya. kalimat aja ya. Kok nawar, kayak nawar lombok. Nawar, iya dong. Begitu ya, itu salah satu cirinya itu ya. beban banget bagi dia dan itu bikin frustasi. Ya. Jadi mungkin respon guru atau respon orang tua menghadapi yang keluhannya itu perlu ditingkatkan. Sabarnya maksudnya dong. Sabarnya ya, dong, sabarnya. Penerimaan orang tua Penerimaan terhadap orang anak tua. tersebut ya tentunya ya. Betul. Penerimaan sabarnya gitu. Karena gini, seringkali si anak ADHD yang sensitif ini itu kan sampai marah-marah, mukul, bahasanya kadang maaf, ada yang sampai kebun binatang keluar gitu. Nggak ngelihat dia itu orang tuanya, nggak ngelihat itu gurunya gitu. Itu impulsifnya gitu. Kan yang ngedengar masih marah. Dan dia udah lupa, dia bisa meluk-meluk orang tuanya yang tadi dia marahin gitu. Nah, ini yang saya maksud sabar itu dari orang gitu tuanya. ya. Dengan mengenali bahwa itu bagian dari gejalanya. Ya. Bahwa dia itu nggak bermaksud seperti yang kita kira sebagai orang tua. Itu kayak lepas kontrol mungkin ya. Iya, impulsif yang dimaksud Jadi tadi. saya nggak sadar dengan bicara seperti itu gitu. Apakah seperti itu? Nggak ngerasa bahwa itu salah. Oh. Nggak ngerasa waktu kan impulsif, perilaku impulsif yang dia Seperti bicara-bicara kotor seperti itu tuh pada anak yang ADHD itu dia tidak terkontrol ya. Artinya dia tidak menyadari bahwa aku tuh ngomong kayak gitu, aku nggak ngerti nih. nyakitin orang Nggak ngerti. nggak ngerti. Maksudnya nggak ngerasa. Nggak ngerasa. Ya? Tapi dia karena sensitif, orang lain ngomong apa ngejelekan dia sensitif banget kalau menyangkut dia. Tapi kalau dia ke orang lain enggak. Gitu dong. Gitu ya. Sensitif ya. Nah terus ini kalau untuk seperti itu dok, satu, tapi kan pola pengasuhan orang tua terhadap anak yang ADHD adalah satu, penerimaan orang tua terhadap anaknya harus lebih luas ya, artinya lebih dalam artian mengerti kondisi ini ya. Dan di sini kita sebenarnya kita berbagi kondisi anak ini, berharap para ayah bunda mengerti nih kondisi anaknya sehingga nggak akan dendam sama anaknya, nggak akan memperlakukan anaknya dengan menyebut nakal, menyebut apa, karena sekali menyebut nakal itu kebawa sama dia. Dan ingetannya itu terkait yang sesuatu yang nggak membuat dia senang lama sekali. Oh gitu. Lama meresap. Diinget-inget terus ya. Ingat. Nah, yang penting dok untuk menghadapinya ini harus sabar. Sabar ya dok. Bahasanya datar, nggak perlu naik 1 oktav. Jadi nggak perlu ikutan emosi ya. Nggak, iya, datar aja. Ya. Karena rata-rata biasanya kan kecerdasannya bagus mereka. Jadi secara intelijensi itu sebenarnya bagus dok. Normal, iya. Kecerdasannya normal. ya Kecerdasannya bagus ya. normal. Akan menjadi turun bila nanti ya tadi dia nggak dapat belajar, kemudian dicap apa, kan jadinya dia sudah mengembangkan teman yang lain. Nah kemudian dok, selain orang tuanya harus sabar, ada nggak sih dok apa yang harus dilakukan orang tua dok selain ya sudahlah, oh ya memang anak, oh dia memang ini mungkin pas dia bicara kotor atau melakukan hal-hal yang tidak terkontrol tadi, oh ya udahlah memang dia ADHD. Tapi ada nggak sih dok seperti anak yang dia tidak bisa fokus, ada gangguan pemusatan perhatian, terutama kan itu jadi mempengaruhi pada prestasi belajar ya, itu ada nggak cara bagaimana pola asuhnya orang tua tuh untuk meningkatkan anaknya biar bisa fokus, bisa pusat perhatiannya tuh terpusat seperti itu gitu. Gimana dok? Ada tips-tipsnya dok? Ya tadi saya sampaikan bahwa tergantung usia, tergantung usia. Jadi kalau menginginkan fokus terhadap apa gitu. Oh gitu ya. Nah kalau ingin fokus saat itu misalnya pelajaran matematika, kasih dia soal terbagi.
guru terutama, jangan langsung 50 soal, terbagi aja. Yuk kerjain 5 dulu latihan, kerjain 5 dulu, tambah hasilnya bagus gitu. Dan orangnya sensitif, senang dipuji. Oh gitu. Rata-rata kan kita semua begitu, senang dipuji ya Dok. Itu normatif ya. Normatif. Tapi pada anak ini, Senang kalau sekali. bahasanya halus, bagus ya nak, berhasil ya 5, nanti dia semangatnya muncul. Tapi begitu, ya tadi ingatan terhadap peristiwa yang itu kan dia sensitif banget. Nah kalau yang menyenangkan, dia muncul semangatnya. Ternyata aku bisa, karena orang-orang anak yang ini mudah putus asa Dok. Aku nggak bisa sangat gitu. putus asa. Ayo kamu kerjain, aku nggak bisa. Aku nggak gitu bisa, ya. nggak bisa gitu sering. Nah begitu orang tuanya naik 1 oktav nih bahasanya, belum dicoba gitu tuh dia udah langsung utung, berantem terus ngambek. Terus gitu. anaknya ngambek ya. Ngambek terus Betul, ya. Mamanya galak banget. Ya udah tuh kayak gitu. Akhirnya nggak jadi dia ngerjain. Kayak mutung. gitu. Mutung. Ibunya juga mutung. Ibunya mutung karena nih anaknya ini nggak disalahin papanya gitu, nggak bisa ngasuh anak gitu. Cuma ngasuh 1 aja gitu. Padahal seperti itu. Iya. Wah, jelas sekali Dok, menarik sekali nih. Ya ini ada banyak pertanyaan ternyata Dok ya. Dari Sandra Vika di Instagram, Dok, apakah ADHD bisa disembuhkan? Oke. Kemudian ini nyambung pertanyaannya ini ya dari akubisa.com, Dok, anak saya usia 10 tahun didiagnosa ADHD, apakah bisa sembuh Dok? Nah, Oke. Gini, yang tadi kayaknya sempat ya kita bilang tadi, dia bisa sembuh sendiri di usia 50%. Itu sembuh sendiri saat dia akil balik. Jadi biasanya tandanya apakah sudah mimpi basah pada laki-laki, apakah sudah haid pada perempuan. Kebanyakan laki-laki. Jadi anak yang mengalami ADHD ini 1:4, laki-lakinya 4, perempuannya 1. Dan di sekolah, mulai sekolah dasar, sekitar 20 penelitiannya Dr. Dwijo, sekitar 20% sampai 30% mengalami ADHD di usia sekolah dengan spektrum ringan dan berat sampai berat. Nah, yang butuh obat yang sedang kesananya gitu. Tentunya klasifikasi ringan sedang beratnya harus didiagnosis oleh dokter psikiater ya. Jadi pemeriksaannya harus ada. Jadi mana yang diperiksa. butuh obat, mana yang enggak, seperti itu. Jangan khawatir. Jadi untuk ayah muda bisa konsultasi dengan Dokter Maharati di Rumah Sakit Dr. Muardi ya Dok. Iya. Siap. Ada lagi pertanyaan di Instagram? Oh ya, dari Dek Cia. Bagaimana mengetahui anak ADHD atau tidak? Oh tadi kita sudah menjelaskan ya Dok. Kita menjelaskan. Mungkin terlambat nih Mbak Dek Cia nih, terlambat atau nih. Gini, mungkin kita lihat lagi anaknya usia berapa dulu gitu. Kadang misalnya kan fokusnya ADHD itu kayaknya orang bilang hiperaktif gitu ya, ngelihatnya cuma hiperaktif. Tapi anak berapa dulu? Jangan-jangan anaknya 2 tahun, 3 tahun itu normal. Sampai 5 tahun pun masih kita anggap itu yang normal, aktif ya? itu orang yang aktif, laki-laki yang aktif kayak gitu. Beberapa ada yang menganggap anaknya itu terlalu aktif sehingga mengganggu. Ada satu pasien umurnya anak 2,5 tahun, ibunya bawa ke saya, bilangnya gini, dok saya mau periksakan anak saya hiperaktif, tapi saya nggak mau anak saya minum obat gitu. Oh baik ibu, saya juga nggak akan memberikan obat karena ini anaknya normal. Tapi hiperaktif banget, mengganggu saya loh dok. Mengganggu apa ibu? Iya saya sampai dia nggak mau tidur siang dok. Soalnya dia mengganggu saya tuh nggak bisa nonton TV dengan tenang, tidak bisa nonton drakor dengan tenang, kan kesian ya gitu dok. Jadi itu tadi ya. Gitu ya. Jadi tergantung usianya juga ya pertama ya. Usia itu sangat menentukan apakah dia ADHD atau bukan, hiperaktif atau bukan hiperaktif ataukah aktif gitu. Aktif ya. Jadi kalau sekedar aktif berarti anaknya ayah bunda normal gitu. Aktif normal. Kadang orang tua yang nggak paham bahwa anaknya hanya sekedar aktif, melarang semua, itu membuat anak jadi malah turun
aktifnya. Jadi dia inisiatifnya nggak muncul. Nggak percaya diri begitu dok ya? Tahap-tahap perkembangan kan ada gitu dok. Jadi 1 sampai 3 tahun dia mengembangkan otonominya. Gue paling bener nih, gue paling bagus nih, kayak gitu biasanya anaknya. Dan dia biasanya aktif banget, gerak kemana-mana. Kemudian dari yang dia mendapatkan otonomi yang bagus, nanti di usia 4-5 tahun inisiatifnya muncul. Nah, seringkali yang seperti ini dia masuk TK. Ada beberapa guru TK yang enggak ini nyalahin dia. Misalnya dia disuruh mewarnai apel gitu, terus dia warnai kuning, terus disalahin. Warna apel kan cuman merah sama hijau. Kenapa kamu kasih kuning? Kenapa kasih kuning? Padahal sebelumnya dia ngelihat ada apel warna kuning gitu. Ternyata gurunya itu agak ndeso sedikit. Jadi sebenarnya itu normal ya, biarin aja gitu dok. Ya, guru yang nggak mendukung. Jadi inisiatifnya anak ini, ternyata anak ini kan kreatif gitu, nggak dikenali dianggap, nah dikasih nilai jelek. Ya udah dia merasa, padahal dia menggambarnya bagus, kemudian disuruh menggambar pemandangan. Si anak ini seneng kartun yang bau-bau ruang angkasa, menggambarlah dia pemandangan di luar angkasa. Ada seorang astronot dengan kapal ini. Ternyata menurut guru nih, guru TK, pemandangan itu adalah gunung dan sawah. Jadi dia dikasih nilai 6. Gitu dong. Jadi itu menurunkan ya, itu termasuk juga pola asuh. Karena kenapa saya sering nyebut guru gini, diagnosis ADHD itu biasanya tidak sekedar dari orang tua, tidak sekedar dari perilaku anak itu yang kita lihat, dokter ini nggak ngelihat itu, tapi juga laporan dari guru. Laporan dari gurunya gimana sih? Jadi artinya minimal kita tegakkan di 2 tempat yang harus dia duduk tenang, harus dia fokus kayak gitu. Bukan sekedar yang aktif, untuk membedakan yang aktif sama yang hiperaktif gitu dok. Jadi harus ada, biasanya banyak orang tua mungkin mulai menyadari di usia sekolah dasar ketika ada banyak keluhan-keluhan dari guru kelas ya dok ya. Dari guru dok. Anaknya seperti ini bunda, begini-begini gitu ya. Tapi paling banyak biasanya diperiksakan ke saya itu di kelas 3, kelas 4. Paling banyak kelas 3, kelas 4 karena dia mulai kesulitan dok yang dikaitkan dengan yang lebih kompleks. Kalau 1 kan kecerdasannya bagus kelas 1. Tapi mulai dia pembagian, kemudian yang pembagian bersusun yang udah itu mesti paling banyak di usia kelas 3, kelas 4. Paling banyak. Kalau prevalensinya masih banyak nggak sih dok anak-anak untuk sekarang nih? Masih banyak ya? Masih banget. Nah kalau untuk anak yang ADHD tadi dok seperti itu, apalagi sudah usia sekolah dasar ya, anak kelas 3 terutama kan mulai kelihatan ya menerima pelajaran yang sangat kompleks seperti itu. Apakah butuh untuk akademisnya dok di sekolah terutama, apakah butuh pendampingan khusus dok untuk anak seperti itu? Disebut anak ABK sebenarnya. Pendampingan khusus seperti itu mungkin tidak terlalu dok, tapi kita modifikasi perilaku. Bagaimana membuat perilakunya dia menjadi bisa fokus. Jadi usahakan harusnya dia disekolahkan di sekolah yang jangan terlalu banyak muridnya, paling tidak 15 kayak gitu. Kemudian taruh dia di depan guru gitu, jangan ditaruh di dekat jendela, nanti kan salah satu gejalanya dia jalan-jalan, melihat-lihat, nggak lihat gurunya kalau ya. 15 kan bisa duduk sendiri gitu. Kalau sama berdua gini sering ngobrol sama temennya gitu. Oh gitu. Jadi paling nggak duduk di depan ya. Dan itu sebaiknya orang tua setelah mengetahui diagnosis anaknya dikomunikasikan kepada guru wali kelasnya ya dok ya, biar bisa dikondisikan ya. Saat mendiagnosis itu kan kita bilang, Bu, kasih ini lembar yang tadi dokter ada lembar penilaian nggak? Oh ya, kita kirim. Tolong guru walinya, terutama yang walinya yang tahu, untuk mengisi juga gitu. Oh begitu. Iya, ternyata ibu ini klop yang ibu sampaikan dengan yang dia tampil di sekolah, ternyata klop. Jadi anaknya ini mengalami gangguan. Ya, jelas sekali dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok di Instagram dari Pramita Susanti 88 dok.
apakah anak mengkonsumsi makanan manis atau gluten berpengaruh pada anak dengan ADHD ya? Tadi sebenarnya sudah kita sampaikan ya dok, tapi nggak apa-apa dok. Iya. Mungkin terlambat nih Mbak Pramita Susanti di Mbak Instagram. Pramita Susanti, ya. Kalau tadi dari segi pertanyaannya itu dikaitkan dengan penyebab kali ya. Tadi disampaikan bahwa mungkin nggak penyebabnya gula, gitu ya, gula. Iya ditemukan ternyata anak ADHD ini seneng banget minum yang manis-manis, seneng banget makan mie instan kayak gitu. Nah, kita tahu ya mie instan yang manis itu semuanya menjadi glukosa tinggi. Nah, itu akan memicu hiperaktifnya kayak gitu. Ya, diusahakan. Apa istilah sugar rush itu beneran ada dok? Sugar apa dok? Sugar rush. Kalau di film-film tuh sugar rush tuh. Jadi anak yang habis makan makanan manis langsung hiperaktif, lari-lari ke sana. Itu yang kalau di ilmu kedokteran juga betul-betul ada kayak itu. Seperti itu. Kalau yang seperti itu nggak ada dok, tapi kalau kita ngelihat ditemukan banyak seperti itu, kan kita tahu sendiri gula itu kalau sudah ini kan cepet banget dan cepet turun. Nah itu yang kita nggak inginkan tubuhnya, karena tubuhnya dipacu naik gula ini kan juga mempengaruhi hormon insulinnya nanti, sehingga semakin ke depan sekarang ini saya banyak temukan adalah gangguan metabolik pada anak. Obes terutama di awal obes, kemudian menjadi DM tipe 2 dan gitu. Itu yang akan berpengaruh gitu. Mungkin Mbak Pramita lebih dipilihlah yang proteinnya tinggi ya, karena dia masih pertumbuhan. Jadi yang tadi kemungkinan yang neurotransmitternya di otaknya itu menyebabkan ketidakseimbangannya itu akan dibantu oleh protein ya, ikan, telur, ayam, diusahakan yang itu yang lebih dibanding nanti ngasih mie instan, dikasih langsung teh manis kayak gitu. Apalagi susu kental manis gitu kan ada susunya, ternyata enggak, cuma gula doang. Ya, semoga terjawab ya Mbak Pramita Susanti di Instagram. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram dok, dari Mbak Kidung Tias. Anak ADHD apakah bisa di sekolah umum dok? Apa sebaiknya di sekolah khusus ya? Menarik sekali nih pertanyaan, seperti pertanyaan saya tadi ya dok ya. Iya dok, Kidung Tias, Mbak Kidung ya, Mbak Tias ya. Bisa di sekolah umum bisa dong, bisa. Tapi sebaiknya dipilih sekolah yang muridnya sedikit, yang tadi paling enggak 1 kelas 15 gitu, sehingga perhatian guru menjadi fokus gitu. Kemudian ya jangan terlalu ini juga ya, pengen anakku di sekolah yang favorit, yang ini itu nggak perlu. Pilih yang sekolah umum yang nggak menegakkan terlalu disiplin ketat banget, karena pada anak ini kalau disiplin terlalu ketat dia kadang-kadang tidak tahan, jadi muncul gangguan yang lain. Iya, ada kan beberapa sekolah yang dituntut harus menulis sekian lembar gitu. Jadi mungkin sebaiknya dihindari ya, yang hal-hal seperti itu ya. Dihindari yang terlalu sekolah apa nih, yang menuntut ininya, oh ya disiplin mandiri kayak gitu, nggak pas, nggak cocok untuk anak ini. Jadi di sekolah pinggiran aja deh gitu, nggak harus yang ini, karena nanti begitu dia sekolah pinggiran yang ini ternyata dia nomor 1, dia akan rasa percaya dirinya tinggi, malah jadi bagus nanti. Ya. Nah itu ya, semoga karena terjawab. mudah putus asanya gitu. Oh gitu ya dok. Orangnya mudah putus asa. Begitu dia merasa nggak nyampe, merasa gak di nyaman. bawah terus, nggak nyaman, semakin turun. Tapi begitu dia di tempat ini kok saya dihargai, saya di atas, saya ini. Itu tadi terkait pujian, orang ini lebih sensitif, lebih terpicu dengan pujian. Gitu. Ya. Itu bisa. Jadi itu ya Mbak Tias, semoga terjawab. Ada pertanyaan, kita masih 10 menit ya. Ada pertanyaan di Langitku Biru di Instagram. Ya nggak ngerasa loh dok, ini menarik sekali nih obrolan kita nih, sharing diskusinya dok. Ada lagi dok pertanyaan di Instagram dari Langit Biru dok. Anak saya 4 tahun hiperaktif. Kapan bisa diperiksa apakah dia ADHD? Biasanya dengan tes apa dok? Ya, ini Langitku Biru, birunya biru Mbak atau ya anggap Mbak aja, Mbak Biru. Jadi gini,
hiperaktifnya yang menentukan kita ya, karena tadi bisa aja normal. Kemudian sebaiknya diperiksakan ke sini. Ada kok anak-anak 3 tahun juga, ada yang kemarin belum ADHD, tapi memang kita sudah lihat bakal nanti ADHD dan perlu mendapat terapi sehingga nanti nggak menjadi ininya, sehingga dia bisa belajar. Dia masih sekolah di PAUD sih, cuman memang kita nilai dokter aktif sekali, mukul temen sudah mulai. Jadi kita obati dulu dan mulai tenang, apalagi si anak terganggu tidurnya. Jadi untuk menegakkan ADHD itu memang butuh tes juga tesnya dengan apa, nanti kami ada yang kita wawancara aja, kemudian kita lihat, kita perhatikan gitu. Jadi untuk yang 4 tahun hiperaktif mungkin kategorinya bukan hiperaktif, mungkin aktif normal gitu ya, Mbak Biru. Langit Biru ya. Ya semoga terjawab ya Mbak Langit Biru. Kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada yang masih mau bertanya tentang topik pola pengasuhan anak pada anak dengan ADHD ya. Topiknya menarik sekali nih, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol tadi ya Dok ya. 1 jam, 1 jam nih. 5 menit ya? Iya, tinggal 5 menit Dok. Nah ini sambil nunggu Dok, closing statement aja deh sekalian Dok. Kesimpulannya apa nih Dok pada anak-anak yang dengan ADHD, kemudian bagaimana kalau ibu-ibu paling sering pencegahan ya mungkin pencegahan dan juga penanganan pada anak-anak yang dengan ADHD nih Dok. Closing ya, tapi gangguan ADHD itu sebenarnya nggak berat ya, gangguan banyak ditemukan, jadi sekitar 30% dari anak usia sekolah akan ada, jadi nggak usah takut. Deteksi Nggak usah dini, stres kali ya ibunya ya. Deteksi dini perlu nggak? Penting sekali. Semakin awal kita ketahui itu, semakin bagus hasilnya, sehingga nanti mendapat hal-hal yang bagaimana cara mengasuh, bagaimana lingkungannya juga, pendekatannya, sehingga nanti bisa optimal nggak? Bisa dong gitu. Bisa bagus nggak? Bisa 50% setelah akhir balik, tapi 50% bisa sampai dewasa. Berarti kalau sampai dewasa itu tentunya akan pengaruhi dalam kehidupan lingkungan pekerjaannya Dok ya? Sangat berpengaruh. Meskipun ini ringan, tapi bisa 50%-nya bisa sampai dewasa. Gitu Dok. Ya. Terima kasih Dokter Maharati atas diskusinya Dok, menarik sekali nih. Ini banyak sekali yang sudah join dengan kita, pertanyaan-pertanyaannya juga. Nanti untuk Sobat Muardi, ayah bunda yang belum bisa join pada pagi hari ini ya di Instagram maupun di Facebook, nanti rekamannya bisa dilihat kembali di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ataupun di Facebook dan juga di feed-nya Instagram-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan komen, dan juga share akun media sosial kita ya. Terima kasih Dokter Ratih, menarik sekali perbincangan bincang topik tentang kesehatan anak kita hari ini Dok. Oke. Jangan kapok-kapok ya Dok, sering datang ya Dok untuk nunggu perintah tidak perintah. untuk topik-topik yang menarik tentunya ya, karena Dok. banyak sekali nih topik-topiknya tentang psikiatri anak yang sangat menarik untuk diperbincangkan ya. Biasanya sering-sering ditanya ini. Untuk di musim COVID ini gitu Dok. Mungkin untuk ke depan kapan dokter jadwalkan gini. Di musim COVID ini kan sistem imun ya Dok. Dan gangguan bipolar itu naik banget di usia remaja. Oh remaja berarti ya? Anak dan remaja. Anak remaja deh ya? Maksudnya di usia, ya kebanyakan remaja. Tapi yang kecil susah dikenali. Mungkin topik ini mungkin menjadi bahan kapan dokter ini kan. Wah, siap. Karena itu sistem imun ininya kapan-kapan siap. gitu ya Dok. Topiknya menarik sekali Dok. Bipolar pada anak dan Bipolar remaja. pada anak dan remaja ya. Terima kasih masukannya Dokter Ratih. Ya terima kasih Dokter Ratih, terima kasih Sobat Muardi dan ayah bunda yang sudah join kita hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan, kita sharing hari ini. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu ke depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, sehat untuk kita semua.